Kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti kita akan membahas apa ya namanya, robot trading ya, robot trading. Karena robot trading ini atau expert advisor atau orang sering menyebutnya otomatis trading atau automatic trading. Beberapa sekitar 2 tahun 3 tahun belakang ini memang cukup marak sekali ya robot trading ini. Jadi banyak trader-trader ataupun mungkin perusahaan yang membuat robot trading, kemudian mempublikasikan ke masyarakat dan masyarakat menggunakan robot trading. Terlepas dari cara transaksi menggunakan robot trading ini sebenarnya sih lebih simpel lah ya, lebih simpel dan lebih gampang, dan kita biasanya dimudahkan di dalam bertransaksi. Tapi kita juga perlu melihat juga untuk robot trading ini memang supaya bekerjanya atau cara menganalisanya lebih optimal, itu memang dibutuhkan VPS ya, virtual private server, atau orang sering menyebutnya virtual private server. Jadi ibaratnya kayak semacam menyewa PC yang PC tersebut harus nyala 24 jam. Nah, supaya kerja dari robot trading ini cukup optimal, bisa lebih optimal, maksudnya seperti itu. Karena kita nggak tahu namanya market kan, khususnya untuk forex nih ya. Forex maupun di komoditas ini kan market bergerak 24 jam. Untuk komoditas 23 jam ya. Jadi untuk mencari sinyal buy atau sinyal sell itu pun bisa kapan saja. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari atau dini hari, itu bisa muncul sinyal buy atau sell. Nah, supaya lebih optimal biasanya para trader ini menyewa namanya VPS, virtual private server. Jadi harus nyala 24 jam supaya kinerja robot trading ini bisa lebih optimal. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesempatan siang kali ini kita akan mencoba untuk membuat robot trading yang cukup simpel sekali. Jadi kurang dari 5 menit Anda akan memiliki sebuah robot trading dan bisa Anda tes dan bisa Anda jalankan di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, khusus di MetaTrader 5 GK Invest. Tadi bisa Anda tes, bisa Anda uji coba robot trading tersebut. Nah, mungkin bagi Anda yang, karena saya tidak menyiapkan slide ya, saya lebih suka langsung ke praktek ya. Kalau nanti pakai slide PowerPoint nanti Anda bingung nanti. Nah, lebih baik nanti saya langsung praktek langsung, kita langsung live cara membuat robot trading tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya dikuasai oleh mereka yang kuliah di teknik informatika biasanya ya. Nah, itu atau IT lah ya. Dan IT itu akan mendapatkan bahasa pemrograman. Teman, kalau misalnya kita kurang paham mengenai bahasa pemrograman, nah, di platform MetaTrader 5 GK Invest menyediakan cara membuat robot trading. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum kita, mungkin sebelum karena saya nanti langsung praktek nih ya, saya tidak menyiapkan slide, jadi silahkan Anda mempersiapkan laptop ataupun Anda mempersiapkan PC yang berisi MetaTrader 5 GK Invest. Kalau misalnya Anda belum bisa mengakses MetaTrader 5 GK Invest, Anda bisa membuat demo akun ya, demo akun, kemudian bisa mengakses MetaTrader 5 GK Invest. Nah, oke, sambil Anda menyiapkan PC atau laptop, dinyalakan, nanti kita sama-sama bikin robot trading yang nanti bisa diakses langsung. Anda memiliki robot trading, bisa Anda cek apakah bisa jalan atau tidak. Nah, sambil Anda mempersiapkan robot trading, sambil Anda mempersiapkan PC atau laptop, nah kita bahas nih sekitar 5 menitan ya, kita bahas mengenai data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini,
Hari ini hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Nah, untuk hari ini ada dua bank besar yang akan mengadakan meeting ya, atau merilis hasil rapat dan mempublikasikan kebijakan moneter terbarunya, termasuk suku bunga yang akan dipublikasikan di malam hari nanti, yaitu Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Eropa yang akan mengadakan meeting di hari ini. Untuk Bank Sentral Inggris ini akan mempublikasikan hasil meetingnya nanti jam 19.00 atau jam 7 malam. Itu akan merilis mengenai suku bunga dan kebijakan moneter, dan seperti yang diprediksikan oleh analis, diperkirakan Bank Sentral Inggris ini akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari 0,25% ke 0,50%. Dan kalau misalnya nih, seandainya nanti malam Bank Sentral Inggris ini menaikkan suku bunga, karena suku bunga Bank Sentral Inggris itu dinaikkan itu sudah lama sekali, tahun 2004 ya, 2004. Jadi sudah cukup lama sekali Bank Sentral Inggris ini menaikkan suku bunga, kemudian bertahun-tahun sampai 2022 ini suku bunganya juga sempat diturunkan dan lebih stay atau lebih nyaman di level 0,25%. Nah, seperti itu. Sedangkan Bank Sentral, kalau misalnya Bank Sentral Inggris nanti malam jadi menaikkan suku bunga, ini merupakan Bank Sentral dari negara maju pertama yang menaikkan suku bunga. Karena Bank Sentral Eropa juga belum, Bank Sentral Inggris juga belum menaikkan suku bunga, dan The Fed sendiri pun diprediksikan baru akan menaikkan suku bunga di pertemuan bulan Maret. Nah, bulan Maret nanti mereka akan diperkirakan akan menaikkan suku bunganya. Nah, itu sudah diprediksi. Cuma nanti kita nggak tahu, kita lihat nanti di mendekati bulan Maret ketika Bank Sentral Amerika ini mengadakan meeting ya. Tapi kita fokus untuk malam hari ini ke Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Bank Sentral Eropa. Sedangkan Bank Sentral Eropa diperkirakan masih mempertahankan suku bunganya, tidak ada perubahan yang diharapkan dari para analis, tapi kenaikan inflasi yang baru-baru ini terjadi di zona Eropa juga membuat banyak analis memperkirakan kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga di Bank Sentral Eropa ini di akhir tahun ini. Diperkirakan seperti itu. Cuman untuk beberapa bulan ke depan, kemungkinan Bank Sentral Eropa ini masih mempertahankan suku bunganya. Karena mereka juga melihat dari pidato yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, pekan lalu, yang mengatakan bahwa Bank Sentral memiliki alasan untuk tidak bertindak secepat Bank Sentral Amerika. Nah, intinya seperti itu. Jadi tekanan pada Bank Sentral Eropa ini untuk mengurangi stimulus, nah ini cukup meningkat sekali, karena beberapa anggota Bank Sentral Eropa ini juga berpendapat mereka ingin mengurangi stimulus, nah, yang seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika ya, sama seperti itu. Cuman untuk pergerakan dari mata uang euro dan harga mata uang pound sterling nanti akan diuji oleh nanti malam ya, untuk Bank Sentral Inggris nanti jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Bank Sentral Eropa nanti akan merilis kebijakan moneter dan suku bunganya jam 19:45. Kemudian jam 20.30 data dari Amerika, klaim pengangguran diperkirakan untuk jumlah klaim pengangguran di laporan di di minggu ini diperkirakan turun di kisaran 245.000. Dari laporan minggu kemarin itu sekitar 260.000. Sedangkan pers conference yang akan dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa
Christine Lagarde nanti akan press conference setelah merilis suku bunga terbaru dan kebijakan moneter dan hasil rapat anggota Bank Sentral. Sang gubernur akan berpidato atau press conference itu jam 20:30 menit. Untuk gubernur Bank Sentral Inggris akan press conference jam 21:15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk data dari Amerika yang termasuk kategori bintang 3 atau high impact, itu nanti jam 10 malam ada ISM non manufaktur. Karena data ini merupakan dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk mempertimbangkan kebijakan moneter sebelum dirilis ke publik atau ke masyarakat. Jadi ISM non manufaktur ini cukup penting sekali. Saya rasa akan menggerakkan mata uang US dolar ya, akan menggerakkan mata uang US dolar. Oke, untuk data ekonomi yang yang perlu kita perhatikan di hari ini. Jadi diperhatikan untuk jam 19:00 waktu Indonesia bagian Barat itu nanti ada BOE, Bank Sentral Inggris akan merilis suku bunga dan kebijakan moneter, dan 19:45 ada ECB, Bank Sentral Eropa akan merilis mengenai suku bunganya. Nah, jadi paling enggak untuk hari ini market akan bergerak ya, akan berfluktuatif khususnya di euro sama pound sterling. Euro pound sterling akan bergerak. Oke, kalau Anda sudah siap untuk sudah membuka MetaTrader ya versi laptop ya. Versi laptop atau PC, kita langsung saja ke inti dari program edukasi siang hari ini, yaitu kita akan membuat robot trading. Ini kurang dari 5 menit, saya rasa Anda sudah memiliki robot trading. Nah, kalau Anda sudah membuka MetaTrader 5, saya tidak mempersiapkan slide karena kita langsung praktek ya. Saya lebih suka langsung praktek supaya Anda juga paham. Oke, jadi caranya seperti ini. Kalau Anda sudah membuka MetaTrader 5 GK Invest, versi PC atau di desktop ya, laptop atau di PC, itu Anda lihat bagian atas ada tulisannya IDE. Nah, IDE ini untuk MetaCode Language Editor. Kalau Anda tidak bisa belum ada IDE-nya ini, Anda bisa memunculkan dengan cara mengklik kanan. Sembarang ya. Klik kanan, kemudian ada Customize. Nah, di situ Anda cari namanya Meta Editor. Nah, sebelah kiri Anda cari, kemudian Anda insert supaya berpindah ke sebelah kanan. Nah, caranya seperti itu supaya muncul ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini di sini, nah kalau sudah muncul, Anda langsung bisa close dan sudah muncul di sini, sudah tampil di sini. Setelah itu Anda klik tulisan IDE-nya atau MetaCode Language Editor. Oke, kita klik, sedikit tunggu ya, masih proses. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di program edukasi GK Invest Cabang Semarang, di channel YouTube maupun di Zoom Meeting, selamat bergabung. Untuk hari ini kita akan belajar membuat robot trading. Nah, oke. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, sudah terbuka, Anda lihat bagian bawahnya file. File itu ada tulisannya new ya. Create a new document. Itu Anda klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. MGL wizard file ya. Anda klik yang bagian expert advisor generate. Jangan yang template, yang generate ya. Nah, kalau sudah Anda klik, kemudian Anda next. Nah, setelah Anda next, kalau saya taruh cepat, Anda bisa komen ya di kolom komen chat ya.
Kalau sudah next, kemudian Anda kasih nama robot trading yang Anda ingin buat. Nah, bebas namanya, terserah. Misalnya saya membuat untuk pakai nama uji coba ya. Pakai nama uji coba dulu nih. Nah, kita tes dulu nih. Terserah Anda silahkan bikin membuat namanya, pakai nama Anda sendiri juga boleh. Nggak ada yang melarang. Kalau sudah Anda buat namanya, kemudian Anda klik next ya. Anda klik next. Nah, kalau sudah di next akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda klik bagian ads ini. ADD nanti klik ads. Nah, untuk MetaTrader yang di meta editor ini itu untuk kita bisa menggunakan indikator. Jadi indikator yang ada di MetaTrader 5. Nah, Anda bisa pilih nih pakai indikator apa. Apakah mau pakai akselerator atau awesome atau mungkin CCI, the maker, double exponential moving average, MACD, parabolic, RSI, stochastic dan lain sebagainya, atau William percent return. Nah, Anda bisa pilih untuk indikator yang menunjukkan kapan kita bisa mendapatkan sinyal buy atau kapan kita bisa mendapatkan sinyal sell. Jadi harus menggunakan kita menggunakan indikator, khusus menggunakan indikator ini. Misalnya saya menggunakan CCI misalnya, Commodity Channel Index. Nah, saya klik nih. Ini saya menggunakan satu indikator ya. Kita mencoba tes untuk satu indikator dulu. Nanti kita coba lagi pakai 5 indikator. Nah, gimana analisa dari indikator-indikator ini nanti kita akan gabung 5. 10 juga boleh, nggak masalah. Biar sekalian pusing gitu kan ya. Oke, kalau sudah, ini saya pakai CCI, Commodity Channel Index. Kemudian periodnya saya lebih suka pakai yang 14. Ini kan ya. Oh, periodnya saya pakai yang 60. Nah, CCI 60 ya. Kemudian apply to-nya saya pilih yang close. Kalau Anda mau pilih yang open, high low, median, tipikal, silahkan. Selera masing-masing ya. Saya pakai yang close saja. Kalau sudah Anda pilih, Anda klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian Anda klik next ya. Saya pakai cuma satu indikator. Ini kita coba dulu satu indikator nih. Nanti setelah ini kita coba beberapa indikator ya. Biar sekalian pusing nih robot tradingnya. Kalau sudah, nah di sini Anda mau menggunakan trailing stop atau tidak. Jadi maksudnya trailing stop itu kalau kita transaksi atau kita trading, biasanya kita menggunakan stop loss. Stop loss itu kan untuk membatasi kerugian ya, membatasi kerugian. Nah, kalau misalnya kita ambil posisi buy ini misalnya, kita buy mengharapkan harga naik. Kemudian stop loss-nya tentu saja di bawah kan ya. Ketika harganya naik, stop loss-nya Anda naikkan nih. Yang semula Anda membatasi stop loss-nya misalnya 50 poin misalnya. Karena kondisi market lagi naik dan Anda posisi buy, maka stop loss-nya Anda naikkan. Yang semula Anda kalau kena stop loss minus 50 poin, Anda naikkan jadi minus 40 poin. Nah, jadi kalau marketnya turun, Anda minusnya nggak 50 poin lagi, tapi 40. Nah, itu namanya trailing stop. Jadi trailing stop ini menggerakkan stop loss sedikit demi sedikit seiring pergerakan market yang sesuai dengan open posisi Anda. Jadi istilahnya kayak mengamankan mengurangi kerugian, dan kalau misalnya di stop loss plus, nah itu untuk mengamankan profit. Nah, intinya seperti itu. Jadi garis besarnya stop loss ini menggerakkan stop loss sedikit demi sedikit supaya untuk mengurangi kerugian. Intinya seperti itu. Kalau Anda tidak ingin menggunakan stop loss, Anda tinggal klik not use ya. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan stop loss, Anda tinggal klik kalau Anda ingin menggunakan trailing stop, Anda bisa klik yang based on fix
stop level atau based on MA menggunakan moving average, atau stop loss-nya menggunakan parabolic SAR. Nah, kalau misalnya tidak ingin menggunakan trailing stop, seperti biasa, stop loss biasa lah ya, manual, konvensional maksudnya, Anda klik yang trailing stop not use, yang atas. Nah, kalau sudah, kemudian Anda klik next. Nah, kalau sudah, seperti ini untuk tradingnya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan lot, ini tinggal Anda setting, tinggal double klik lotnya, apakah mau menggunakan 0,1 atau 0,2 atau 0,3, itu tinggal Anda sesuai dengan selera masing-masing. Kalau misalnya 0,1 ya kita klik 0,1. Nah, seperti ini. Kalau sudah finish, oke. Nah, robot Anda sudah jadi. Saya menggunakan robot ini, berdasarkan indikator CCI, Commodity Channel Index. Jadi CCI ini sama kayak RSI ya, fungsinya sama kayak RSI. Jadi kalau misalnya harganya di atas 70 atau 80 kita sell, di bawahnya 30 atau 20 kita buy. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini kan Anda harus compile dulu nih. Jadi ada tulisan compile di bagian atas tuh ya. Nah, di situ ada file, edit, sort in view, kemudian bagian atas itu ada tulisannya compile yang ada tanda centang. Nah, di situ. Itu Anda klik, Anda compile dulu nih, dicek dulu maksudnya. Supaya robot trading Anda ini apakah ada yang error atau tidak. Nah, jadi harus di-compile dulu. Oke, kita compile dulu ya. Jadi istilahnya kayak di-scan lah ya. Kalau istilah PC atau laptop itu, laptopnya di-scan dulu nih supaya nggak ada virusnya. Nah, istilahnya seperti itu. Oke, sudah aman. Errornya 0, warningnya juga 0. Berarti robot ini bisa digunakan. Artinya seperti itu. Nah, untuk menggunakan, kita harus memindahkan dulu nih. Tidak langsung kita pakai, tidak bisa. Kita harus memindahkan dulu filenya ini ke bagian MK5 di export. Kalau yang indikator ya indikator, kalau yang export ya dia akan bagian export. Jadi Anda drag, Anda lihat sisi sebelah kiri, itu ada tulisannya uji coba. Jadi robot saya namakan uji coba tadi. Uji coba Anda klik, kemudian Anda tekan, ditahan, Anda tekan, Anda tahan, kemudian Anda taruh di bagian export. Nah, export bagian atas nih. Kalau sudah kursor Anda tunjukkan dengan bagian atas ekspor ini, Anda lepas klik kiri Anda, mouse Anda terlepas. Nah, oke, dia sudah masuk di sini, berpindah di sini ya, bagian navigator, gitu ya. Dia sudah muncul di sini. Nah, kalau sudah, Anda tutup tampilan meta editor ini, Anda close. Cara meng-close-nya sebelah kiri atas itu ada tanda silang. Nah, tanda silangnya ada klik nih, close ya, tutup. Kalau ada tulisannya save change, Anda klik no. Diklik no aja, jangan yes, no. Kalau sudah, namanya seperti ini, Anda tutup MetaTrader Anda. MetaTrader ditutup dulu nih. Nah, kalau sudah ditutup, kemudian Anda buka lagi MetaTrader Anda. Oh ya, sebentar. Bentar, MetaTrader saya munculkan lagi ya. Jadi stop share ini istilah. Oke, kalau Anda sudah menutup MetaTrader-nya, kemudian Anda buka lagi MetaTrader Anda. Bentar, masih proses. Saya share lagi ya untuk MetaTrader-nya. Oke, MetaTrader saya sudah muncul. Saya share lagi MetaTrader-nya. Nah, sudah muncul ya. Setelah MetaTrader Anda buka kembali, kemudian Anda klik bagian view. Bagian view ada file, view, insert, chart, tools. Nah, Anda klik bagian view, arahkan kursor Anda ke bagian view.
kemudian Anda klik bagian navigator. Nah, ini kan ya. Anda klik bagian navigator, dicek. Tadi nama robot saya uji coba belum muncul nih di sini nih. Nah, kalau ini belum muncul di sini, baik di market ataupun di example juga belum muncul nih yang tadi namanya uji coba. Nah, kalau belum muncul, Anda klik lagi meta editor yang IDE tadi, IDE. Nah, sorry, bukan meta editor, meta code language editor. Itu Anda klik lagi. Dimunculkan lagi maksudnya ya. Oke, butuh proses beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Anda cari robot yang tadi Anda buat. Tadi nama robot saya namakan uji coba. Nah, Anda klik bagian expert ya, bagian kiri ada MK5, expert Anda klik, tanda plusnya itu. Nah, ini ada robot saya uji coba, ini double klik. Anda tinggal double klik. Sebentar saya besarkan ya. Kalau sudah Anda double klik, Anda compile lagi. Klik ya, dicek lagi nih, supaya dia muncul. Oke. Istilahnya kayak di scan ya, di scan virus, ada virusnya enggak nih? Nah, istilahnya seperti itu. Tapi bukan virus ya, aslinya ini cuma untuk mengecek apakah robot ini bahasa programnya, bahasa pemrogramnya, apakah ada yang error atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Nah, setelah saya compile ternyata tidak ada yang error, 0 error sama warningnya juga 0. Nah, berarti ini bisa digunakan. Nah, kalau sudah, kemudian Anda tutup meta editor ini, Anda close ya, tanda silang sebelah kanan atas, Anda close. Oke, kalau sudah, kemudian metadata Anda tutup lagi. Nah, Anda close metadata dulu. Jadi saya stop share sebentar ya. Saya close metadata saya, nanti saya munculkan lagi. Kalau metadata Anda sudah tutup untuk yang kedua kalinya, sekarang Anda buka lagi metadata Anda. Oke, masih proses. Nah, sudah muncul nih. Saya share lagi ya metadata saya. Oke, saya share. Oke, sudah saya share ya. Nah, kemudian Anda klik munculkan bagian navigator yang tadi. View, terus ada navigator. Market Watch, data Windows, sama navigatornya dimunculkan. Nah, robot saya sudah masuk nih ya. Namanya uji coba yang tadi saya buat. Nah, sekarang kita cek nih. Apakah robot ini bisa jalan atau tidak? Maksudnya bisa mengambil posisi secara otomatis atau tidak? Nah, kita masukkan ke chart ya. Saya masukkan ke GU, counseling. Caranya memasukkan adalah Anda double klik aja uji coba ini, robot yang Anda buat tadi di double klik, atau Anda drag juga boleh, Anda klik, kemudian Anda lepas di chartnya juga boleh, atau Anda double klik juga boleh. Nanti akan muncul command ini, kemudian Anda klik bagian algo trading. Ini kalau kita cek, nanti katanya bisa merubah ya inputnya ya. Stop loss-nya ini masih standar 50 poin, take profit juga 50 poin, kemudian jumlah lot-nya juga 0,1. 0,1 nih. Artinya ini 0,1 ya. Kemudian CCI-nya juga sesuai yang tadi, saya pakai periode 60, apply to-nya saya pakai yang close, poinnya saya pakai 1. Oke, sudah sesuai semuanya. Setelah itu Anda klik OK. Saya nggak pakai di GU, saya juga pakai di GJ. Nah, kita cek apakah nanti robotnya bisa jalan nggak. GJ saya pasangi juga, sama kayak GU tadi, double klik. Inputnya Anda centang, low tradingnya Anda centang. Kemudian Anda OK. Kemudian Euro Yen, saya isi juga, saya pasangi. Algo trading. Kemudian ada USD CHF. Saya pasang juga, time frame-nya saya 5 menit ya. Jadi saya ini cuma untuk mengetes apakah AI ini atau robot trading ini bisa jalan atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Jadi saya pakai time frame 5 menit.
supaya kelihatan ini robot bisa jalan atau tidak, gitu kan ya. Oke. CHF, USD CHF saya pasangin juga. Oke, kemudian New Zealand USD saya pasang juga. Nah, cirinya kalau robot sudah terpasang di chart Anda, itu bagian sebelah kanan atas ada tulisannya robotnya nih. Namanya uji coba ini ya. Nah, kelihatan tuh. Nah, kan uji coba bagian kanan atas di chart candlestick maksudnya di bagian chartnya. Oke, kalau semua chart sudah terpasang, kemudian untuk mengaktifkan robot ini, Anda klik bagian Algo Trading. Nah, Anda lihat bagian MetaTrader yang bagian atas ada toolsnya, itu ada tulisannya Algo Trading. Jika di MetaTrader Anda tidak ada tulisannya Algo Trading, Anda klik arahkan kursor ke bagian tools MetaTrader Anda klik kanan, kemudian Anda cek bagian customize. Anda klik, nah kemudian Anda cari Algo Trading sebelah sini. Nah, kalau dia posisinya berada sebelah kiri, Anda tinggal klik, kemudian insert ke bagian sebelah kanan supaya dia pindah ke sebelah kanan. Supaya nanti bisa tampil maksudnya. Kalau yang sebelah kiri tidak bisa tampil. Nah, maksudnya seperti itu. Itu ya. Nah, kalau sudah pindah ke bagian sebelah kanan, nah ini berarti sudah muncul di MetaTrader Anda. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal klik bagian Algo Trading. Ini warnanya merah nih. Warna merah ini berarti robot trading Anda ini belum jalan nih. Kalau Anda klik nanti warnanya hijau. Nah, klik. Nah, dia warnanya hijau. Robot trading sudah jalan dan sudah mulai membaca indikator yang nanti kita pasang, apakah akan muncul sinyal buy atau muncul sinyal sell. Nah, seperti itu. Oke, ini juga sudah jalan semuanya. Warnanya juga tulisannya uji cobanya warnanya biru ya, biru. Nah, untuk mengecek supaya kita bisa melihat robot trading ini jalan atau tidak, nah kita menghemat waktu nih. Kita alihkan time frame-nya ke 1 menit. Nah, gitu kan ya. Kita cek ke 1 menit nih. Nah, kita cek ya. Nah, itu udah jalan tuh kan. Dia sudah ada pun posisi itu. GU udah ada pun posisi tanpa saya klik ya. Nah, 1 menit. Nah, berarti robot trading ini sudah bisa jalan. Jadi ini cuma sekedar contoh ya. Saya kasih contohnya di M1, 1 menit. Untuk sekedar mengecek apakah robot trading ini bisa open posisi sendiri atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Sekarang kita cek dulu nih. Apakah robot ini memang benar-benar apakah open posisinya ini benar-benar dilakukan oleh robot trading atau manual? Nah, cara mengeceknya adalah arahkan kursor Anda pada bagian open posisi. Nah, seperti ini. Jadi ada tulisannya itu ya. Place by expert, kemudian expertnya ada ID-nya 27 berapa nih? ID-nya 27463. Oh, berarti ini dilakukan oleh robot trading. Maksudnya open posisinya ini dilakukan oleh robot trading. Kalau manual kelihatan nanti tulisannya manual gitu. Bentar, contohnya nih ya. Misalnya saya open posisi CHF JPY misalnya. Nah, saya klik manual nih 0,1. Nah, bagian bawah ya. Kalau Anda manual, nah tulisannya please manually. Berarti ini transaksinya dilakukan secara manual atau Anda mengeklik buy atau sell. Tapi kalau ada tulisannya place by expert, kemudian expert ada ID-nya sekian, 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 nah berarti ini dilakukan oleh robot trading. Nah, jadi kasihnya seperti itu. Oke, robot trading sudah jalan ya. Nah, cara membuatnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, bisa langsung klik di kolom chat. Nah, sekarang Anda sudah memiliki robot trading dan cara membuatnya. Kita pakai satu indikator nih. Bagaimana kalau kita membuat robot trading dengan 5 indikator?
5 indikator ya. Jadi indikatornya harus kompak nih. Buy semua, sell semua harus kompak. Baru dia muncul sinyal. Oke, caranya adalah seperti ini. Ini open posisinya robotnya saya matikan dulu ya. Cara menonaktifkan robot trading adalah Anda klik lagi algo trading tadi yang warnanya hijau ini jadi warnanya merah lagi. Nah, dia berhenti. Nah, kalau posisi seperti ini, robot trading Anda akan berhenti open posisi sendiri maksudnya. Nah, sekarang open posisinya saya tutup semuanya nih ya. Karena kita akan membuat robot trading yang menggunakan 5 indikator. Indikatornya banyak sekali nih, biar pusing ya. Oke, ini tadi satu indikator, kita sekarang coba 5 indikator. Caranya sama, Anda klik IDE. Nah, IDE-nya Anda klik dulu nih. Kembali lagi klik IDE ya. Kalau sudah Anda klik, kemudian Anda klik bagian new di bawahnya file. Tetap tulisannya new atau create ya. Create a new document. Anda klik. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Anda klik bagian Expert Advisor Generate. Bagian yang nomor 2 ya. Setelah itu next. Setelah itu Anda kasih nama. Misalnya saya pakai 5 indikator, 5 indi misalnya. Nah, 5 indikator lah ya, supaya lengkap. Oke, saya pakai 5 indikator. Setelah itu Anda klik next. Setelah Anda kasih nama robotnya Anda sudah tulis 5 indikator. Cukup serakah sekali nih pakai 5 indikator. Setelah itu Anda klik next ya. Nah, setelah Anda klik next, saatnya Anda memilih indikator apa yang mau Anda gunakan. Misalnya saya menggunakan kayak tadi CCI saya pakai nih. Klik dulu ya CCI-nya, kemudian value-nya saya ganti 60 seperti tadi. Kemudian saya klik OK ya. Jangan lupa kalau sudah klik CCI, kemudian klik indikatornya, value-nya juga sudah ditulis, Anda klik OK supaya muncul di sini. Ini baru satu indikator. Kita klik lagi, kita add lagi. Kemudian saya menggunakan envelope. Nah, envelope ini saya pakai MA-nya MA 50. Metodenya saya pakai eksponensial. Favorit soalnya ya. Ini close. Saya pakai typical price. Oke. Ini bebas ya. Bebas. Untuk yang pemilihan indikator ini bebas. Anda mau pilih value-nya bebas. Terserah nanti bisa Anda pilih sendiri. Kalau sudah, Anda klik OK. Ini baru 2 indikator. CCI sama envelope. Kita cari lagi satu indikator lagi. Kita add lagi. Oh, kita cari 3 ya. Saya pakai fraktal. Nah, ini fraktal nih. Ada fraktal. MA-nya saya ganti MA 20. Oh, sorry. MA 21 ya. MA 21. Terserah Anda bisa pilih MA berapapun. Bebas. Tinggal pilih. Kalau sudah Anda pilih MA-nya, Anda pilih value-nya, Anda klik OK ya. Baru 3. Kita klik lagi. Kita add lagi. Saya menggunakan MACD. Nah, MACD. MACD standar ya. 12, 24, 9. Fast-nya 12, slow-nya 24, dan periodic-nya 9. Amplitude-nya close. Standar. Oke. MACD. Satu lagi. Kita klik lagi add. Supaya kita dikatakan serakah pakai 5 indikator. Saya mau pakai parabolik. Nah, parabolik support and resistance, SAR. Oke, paraboliknya stepnya saya pakai step yang standar ya, 0,02, maksimumnya juga 0,2, weight-nya juga 1,0. Jadi standar. Saya klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, berarti sudah ada 5 indikator yang tertanam di robot trading yang ingin saya buat tadi. Ada CCI, ada envelope, kemudian ada fraktal, ada MACD, dan ada parabolik SAR, support and resistance. Oke, sudah 5 indikator sudah terpenuhi. Mau pakai 10 juga boleh, silahkan, bebas. Kebetulan saya pakainya cuma 5, ini sekedar contoh ya. Nanti silahkan Anda
buat sendiri atau ekspor sendiri. Oke, kalau sudah kita klik next. Kalau sudah klik next, seperti biasa tadi Anda mau menggunakan trailing stop atau tidak. Nah, ini saya lebih memilih untuk tidak menggunakan trailing stop, pakai stop loss biasa lah ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalau sudah, Anda klik next. Nah, kemudian jumlah lot. Apakah Anda menggunakan 0,1 atau menggunakan 0,2, tinggal Anda klik bagian lot ini. Atau menggunakan 1,0 juga bebas, silahkan. Saya menggunakan lot yang paling kecil, 0,1. Untuk persen ini untuk persentase modal ya, atau lot yang digunakan berdasarkan modal berapapun dia akan menggunakan jumlah persen. Tapi yang tercantum di sini adalah jumlah lot 0,1 lot. Kalau sudah, Anda klik finish. Oke, rapot Anda sudah jadi dengan 5 indikator, cukup serakah sekali. CCI, envelope, fraktal, MACD, dan parabolik. Ada 5 indikator. Kalau sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, Anda compile dulu, cek dulu, di-scan dulu istilahnya. Tahu ya bagian compile di sini ya, bagian atas, Anda klik. Kita cek dulu apakah ada bagian yang error atau bagian bahasa program yang mungkin nggak terbaca oleh nanti MetaTrader-nya, nanti akan kelihatan di situ. Kita cek dulu. Oke, sudah dicek. Errornya kosong, warningnya juga kosong, berarti aman, bisa digunakan. Maksudnya itu. Kalau sudah kita compile, kemudian kita drag. Jadi bagian sebelah kiri, saya pakai nama 5 indikator ya. 5 indikator filenya Anda klik kiri pada mouse Anda tekan, kemudian Anda pindahkan file ini ke bagian export, bagian atas sendiri. Nah, di sini bagian atas ya. Setelah itu Anda taruh di situ, lepas. Oke, 5 indikator sudah bergeser di sini ya, sudah beralih ke bagian export. Kalau sudah filenya sudah berpindah ke bagian export, sekarang Anda tutup MetaEditor ini. Anda close maksudnya. Anda close, ada tulisannya save change, Anda klik no ya, no, supaya tertutup. Setelah itu MetaTrader Anda juga Anda tutup. Nanti dimunculkan lagi. Saya stop share dulu ya. Oke. MetaTrader sudah Anda tutup, kemudian Anda buka lagi MetaTrader Anda. Sebentar masih proses. Oke, MetaTrader saya sudah muncul. Saya screen lagi ya. Saya share screen maksudnya. Nah, oke. Kemudian Anda cek dulu nih, apakah robot yang tadi 5 indikator ini sudah menempel di filenya export. Anda klik view, kemudian klik bagian navigator. 5 indikator belum ada ya. Nah, kalau ini sudah ada nih. Nah, dia sudah muncul di sini. 5 indikator sudah muncul. Sekarang Anda coba untuk masukkan ke bagian chart. Kita cek apakah robot tradingnya ini bisa jalan atau tidak. Sebelumnya tadi robot tradingnya dihapus dulu ya. Yang uji coba ini saya hapus dulu. Saya remove dulu. Saya remove dulu supaya tidak menghalangi robot 5 indikator ini. Oh ya, kita compile dulu ya. Kita klik bagian IDE lagi. Nah, IDE ini kita klik. Kita compile dulu nih. Supaya istilahnya kayak di scan lah ya. Tutorialnya kelihatan hanya muncul chat ya. Meta editornya kelihatan enggak ya? Jalan ya. Mungkin koneksinya mungkin Pak Suryanto mungkin. Nah. Kelihatan ya?
Oh. Oke, kalau sudah Anda buka meta editor tampilannya seperti ini ya. Yang meta editornya kelihatan enggak ya? Sebentar, sebentar. Sebentar, saya oh ini ya. Sorry, ini ya. Nah, ini ya. Meta editornya seperti ini. Nah, di bagian 5 indikator, ini 5 indikatornya Anda buka dulu filenya. Kemudian Anda compile dulu nih misalnya. Nah, cek dulu ya bagian compile dulu. Apakah ada error atau tidak? Anda lihat dulu nih. Nah, berarti tidak ada error ya. Nol error, kemudian nol warning juga. Jadi robotnya bisa digunakan, EA-nya ini sudah bisa digunakan dengan 5 indikator. Setelah itu Anda tutup bagian ini, meta editornya Anda tutup. Oke. Stop share. Kita beralih ke MetaTrader 5. Nah, sini ya. Nah, sekarang robot trading Anda sudah berada di expert ya, filenya expert advisor, 5 indikator. Setelah itu Anda masukkan ke bagian chart untuk kita coba, kita tes, uji coba apakah robot trading ini dengan 5 indikator ini bisa jalan atau tidak. Nah, kita masukkan ke GU dulu. Jadi Anda tinggal double klik aja robotnya, 5 indikator ini, bagian sebelah kiri ya. Anda klik double klik, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, Anda klik Algo Trading. Algo Tradingnya muncul ya? Oh ya muncul ya. Nah, Algo Tradingnya Anda klik, kemudian ini inputnya sudah sesuai ya. Nanti Anda bisa merubah sendiri. Stop loss-nya diganti 5, bukan 50 poin, tapi diganti 100 poin atau 40 poin, selera masing-masing. Tapi ini cuman sekedar contoh. Jadi kalau mau merubah tinggal ada double klik aja. Misalnya mau ubah 60 misalnya. Nah, caranya seperti ini. 60. Nah, setelah itu oke. Kemudian GJ saya isi. Kita cuma ini mengecek apakah robot trading ini jalan atau tidak. Algo trading. Kita klik. Kemudian ada Euro JPY. Kita klik Algo Trade. USD CHF saya isi. Kemudian Aussie saya isi. Jangan lupa dicentang ya ini Algo tradingnya. Kemudian USD CHF saya isi. Dan New Zealand USD saya isi. Nah, jadi saya isi beberapa chart atau instrumen trading supaya apa namanya kita cek untuk apakah robotnya jalan atau tidak. Kalau sudah, kita klik bagian atas nih, Algo Trade. Nah, Algo Trade-nya ada nih, Algo Trading maksudnya, Algo Trading ya. Anda klik, Anda nyalakan. Kita cek nih, apakah robotnya jalan atau tidak nih. Masalahnya menggunakan 5 indikator. Jadi cukup banyak sekali dan pusing. Oh, belum ada open posisi nih. Coba kita ganti ke 5 menit. Coba time frame-nya kita ganti jam 5 menit. Oke. Dan kalau misalnya robotnya ini ingin kerjanya optimal 24 jam, Anda harus sewa VPS ya. Kalau memakai apa namanya menggunakan PC atau laptop, kasihan PC laptopnya. Oke, sambil kita menunggu. Nah, sudah ada open posisi itu kan. Nah, dia open posisi sendiri kan, kelihatan kan ya. Tanpa saya klik, sudah ada TP sama SL-nya. Caranya mengecek adalah kalau ini memang yang transaksi robot trading, arahkan kursor Anda ke bagian open posisi Anda. Nanti akan kelihatan. Nah, ada tulisannya place by expert. Kemudian ada expertnya, ada ID-nya. Nah, ini dilakukan oleh robot trading.
Ini kan. Adapun posisi itu kan. Euro yen adapun posisi, kemudian New Zealand USD juga adapun posisi, GU juga ada, kemudian USD CHF juga ada. Ini ya. Oke, sudah ya, bisa open posisi ya. Raportnya jalan, silakan Anda gunakan. Nah, ini mungkin yang tadi aku ngeklik, Anda kelihatan enggak ya? Sebentar. Oke, sedikit saya ulangi lagi ya. Kalau Anda sudah buka laptop PC, Anda klik IDE untuk membuat robot trading. Nah, sebentar saya share dulu supaya kelihatan ini. Soalnya tadi stop sharing share-nya tampilannya beda. Bentar ya. Nah, gini. Nah, ini kelihatan. Nah, kan kelihatan ini ya meta editor ya. IDE yang tadi kita klik. Tampilannya seperti ini. Nah, jika Anda ingin membuat robot tradingnya nanti seperti biasa tinggal klik Anda klik bagian new di bawahnya file. File ada tulisannya new itu, Anda klik. Nah, create. Kemudian Anda pilih expert advisor generate nomor 2. Setelah itu next. Setelah itu kasih nama robot Anda, misalnya tester misalnya. Nah, tester 1 2 3. Setelah itu Anda next ya. Setelah Anda kasih nama robot trading Anda next. Next. Kemudian klik add. Silakan pilih indikator apa yang mau Anda gunakan. Mau menggunakan parabolik, stokastik bebas, MACD bebas. Misalnya parabolik nih. Parabolik standar ya, value-nya. Oke. Misalnya saya pakai 2 indikator nih. Parabolik sama stokastik. Nah, yang karakternya beda. Nah, stokastik ya. 8933 nih saya pakainya. Oke, kalau sudah Anda klik OK. Ada 2 indikator, parabolik sama stokastik. Kalau sudah, Anda klik next. Kalau Anda sudah memilih indikatornya nih, klik next. Kemudian Anda menggunakan trailing stop atau tidak. Kalau Anda tidak menggunakan trailing stop, Anda klik yang bagian atas, trailing stop not use, atau kalau Anda suka menggunakan trailing stop, bisa pilih yang nomor 2. Kalau Anda trailing stopnya ingin menggunakan indikator MA, tinggal klik Anda bagian nomor 3. Kalau trailing stopnya Anda menggunakan parabolik SAR, Anda klik nomor 4. Nah, ini. Karena saya tidak menggunakan trailing stop, saya klik yang nomor 1 nih. Not use ya. Setelah itu next. Setelah itu dicek jumlah lot, misalnya lotnya ini 0,1 nih. Nah, setelah itu finish. Kalau lotnya sesuai dengan yang saya harapkan 0,1 ya finish. Kalau Anda menggunakan 0,2 tinggal diganti aja 0,2, 0,3, 0,5 seperti itu. Finish ya. Nah, kalau sudah finish, tester 123 sudah berada di file sebelah kiri navigator. Setelah itu Anda drag, masukkan ke export. Anda tekan, Anda klik testernya ini, Anda klik warna sampai warna biru, kemudian arah klik mouse Anda bagian kiri. Nah, Anda tekan, kemudian Anda tahan. Anda pindahkan filenya ke export. Kalau sudah, Anda lepas bagian kiri mouse Anda. Nah, ini sudah masuk di sini. Bagian market ya. Kalau sudah, Anda tutup meta editor Anda. Kalau ada tulisannya ini, Anda klik no ya. Setelah itu, Anda juga menutup MetaTrader Anda. Nah, MetaTrader ditutup lagi. Kalau MetaTrader sudah ditutup, kemudian silakan Anda buka lagi MetaTrader-nya. Selisih 1 detik, 2 detik juga nggak masalah. Antara jarak menutup MetaTrader dengan membuka MetaTrader selang 1 detik, 2 detik nggak masalah ya. Nah, setelah itu Anda buka MetaTrader Anda. Oke, saya share dulu ya.
Nah, sudah ya. Ini robot yang tadi saya hapus dulu nih. Berarti sudah bisa open nih 5 indikator nih ya. Saya hapus. Nah, maksudnya open posisi saya hapus. Nah, setelah itu tester sudah masuk di sini ya, di bagian export. Nah, nih, tester 123 nih sudah muncul. Sebelumnya kita balik lagi ke IDE lagi. Meta Code Language Editor. Anda klik dulu IDE-nya. Kita compile dulu. Nah, di-compile dulu apakah ada yang error atau tidak tadi ya. Mana tadi? Ini ya, export tester namanya. Nah, ini. Testernya kita compile dulu nih. Kita cek apakah ada yang error atau tidak. Jadi testernya Anda klik ya, Anda buka ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang error, 0 error dan 0 warning. Kita tutup. Kita beralih ke MetaTrader. Nah, sekarang kita masukkan nih ke chart. Kita cek apakah robotnya jalan atau tidak. Tester ya namanya ya. Saya masukkan ke GU. Double klik aja. Klik, kemudian jangan lupa ini diklik ya. Allow algo trading maksudnya. Klik, kemudian GJ saya pasangi juga. Dicentang supaya robotnya jalan. Centang. Kemudian USD Kanada saya pasang juga. Centang. Kemudian ada Aussie. Ini sekedar contoh ya. Contoh apakah robotnya jalan atau tidak. Cara mengeceknya seperti ini. Kalau kita pakai time frame H1 kelamaan nanti open posisinya. Jadi saya pakai time frame-nya M5. 5 menit. Nah, kalau sudah, lihat bagian chart sebelah kanan. Ada tulisannya itu, tester 123. Ya kan? Kalau sudah terpasang semuanya, Anda klik Algo Trading. Bagian atas. Pada tool MetaTrader 5 GKNS bagian atas ada tulisannya Algo Trading. Sebelahnya IDE. Nah, ini kan. Anda klik. Oke, kita tunggu. Robotnya masih mendeteksi. Oke, bagi Anda yang belum memiliki demo akun untuk bisa membuat robot trading dalam waktu yang cukup cepat sekali, Anda silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dibuatkan akun demo akun, login dan password. Nanti akan terkirim di email Anda. Anda tinggal mengakses, kemudian Anda tinggal membuat robot trading yang sudah tadi saya arahkan tadi cara membuatnya. Oke, ternyata 5 menit gak ada open posisi nih. Kita alih ke 1 menit misalnya. Nah, mungkin. Nah, 1 menit sudah ada open itu. GU ya, GU udah open posisi. GJ juga ada. Berarti robot trading ini bisa jalan. Bisa open posisi dengan sendirinya. Nah, dia jalan. Nah, open posisi semuanya. Tidak ada yang average, ada yang 2 kali ya, USD CHF averaging. Mengecekkan seperti biasa, arahkan kursor Anda ke bagian open posisi Anda. Ada keterangannya di situ. Place by export, export ID sekian. Berarti ini transaksi dilakukan oleh robot trading. Kalau manually ya tinggal tulisannya place manually. Nah, gitu. Untuk mematikan robot trading, untuk meng-close robot trading, Anda tinggal close bagian algo tradingnya, Anda close, Anda klik. Kemudian robot sudah berhenti. Supaya kerjanya optimal dan full 24 jam dia jalan, running, Anda bisa menyewa VPS. Sudah banyak tuh di Google, tinggal persewaan VPS banyak sekali. Anda tinggal pilih tarif yang 200.000 per bulan, 300.000 per bulan, atau 400.000 per bulan. Karakternya juga beda-beda. PC-nya juga beda-beda. Tinggal pilih. Sesuaikan dengan kantong Anda untuk menyewa VPS supaya
kerja atau kinerja robot trading Anda ini bisa lebih optimal. Kalau Anda menggunakan PC atau laptop harus nyala 24 jam, dari hari Senin pagi sampai hari Sabtu pagi, pasti jebol. Pasti akan rusak si Anda yang lakukannya. Kecuali kalau ruangannya AC nyala 24 jam. Nah, itu beda cerita. Pakai PC maksudnya. Cuman lebih baik mungkin pakai VPS lah ya, supaya menghemat biaya juga. Bisa pakai VPS. Ya, sebulan cari yang karakternya 300.000 atau 200.000 atau 400.000 juga udah lumayan. Tapi kalau Anda pakai beberapa chart, misalnya lebih dari 5 chart atau lebih dari 5 instrumen, atau ada 5 MetaTrader ya, Anda gunakan yang per bulannya yang di atas 500.000. Nah, itu biasanya agak cepat. Kalau Anda menggunakan yang 200.000 agak sedikit agak sedikit lelet lah ya kalau orang Jawa bilang. Agak sedikit lemot. Nah, lemot. Oke, begitu cara membuat robot trading menggunakan MetaTrader 5 GK Invest. Jadi cukup sebentar sekali, nggak sampai 5 menit Anda sudah memiliki robot trading dan bisa Anda tes, bisa Anda uji coba langsung, dan bisa open posisi. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasan saya. Kalau belum jelas, silahkan melihat tayangan ulang edukasi ini di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Tinggal dicari judulnya, kemudian Anda bisa putar ulang rekaman ini, kemudian sambil Anda praktek, supaya Anda juga paham. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi siang bersama GK Invest. Oh ya, ini ada yang tanya nih, Zaki Raharjo di YouTube ya. Ini robotnya hanya pakai PC atau Android? Untuk robot trading pakainya PC ya. Ini karena Anda memiliki nih. Anda memiliki robot trading, bukan Anda istilahnya apa ya? Menyewa, bukan menyewa ya apa? Kayak semacam titip dana, bukan titip dana ya. Ini Anda memiliki robot trading, jadi Anda harus lewat PC karena PC atau laptop. Jadi cara membuatnya harus lewat PC, tidak bisa lewat Android. Tidak bisa diakses pakai Android. Jadi Anda membuatnya harus lewat PC atau laptop atau MetaTrader 5 yang versi desktop. Nah, gitu. Gitu untuk Saudara Zaki Raharjo ya. Jadi harus lewat PC. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi siang ini. Sudah jam 3 lebih. Sudah 1 jam saya menemani Anda untuk memberikan edukasi mengenai dalam waktu 5 menit Anda sudah bisa membuat robot trading. Silakan Anda coba, silakan Anda manfaatkan MetaTrader 5 GK Invest untuk membuat robot trading sesuai dengan selera Anda. Oke, saya Rodi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bagi Anda yang mungkin terlambat untuk melihat tayangan ini, silakan melihat rekaman ulangnya di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.